Halo Sobat Infinity, selamat datang di konten Waktu Infinity Berbincang. Dengan saya, Gio, yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang seputar jurusan Teknik Informatika yang ada pada universitas kita tercinta, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Teknik Informatika ini merupakan salah satu bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi dan pengolahan informasi. Informatika sendiri itu membahas tentang studi, perancangan, pengolahan, dan pembuatan sistem komputasi yang kemudian diproses dan disajikan dalam bentuk informasi. Di Universitas Pendidikan Ganesha ini, jurusan Teknik Informatika berada di bawah naungan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, penasaran kan bagaimana jurusan Teknik Informatika di Indonesia? Yuk simak pembincangan kita di episode kali ini. Kali ini aku Gio sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Inyoman Saputra Wahyu Wijaya, Eskom MCS. Oke, kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Halo Pak Wahyu, bagaimana kabar setelah akhir dari semester ganjil ini? Syukurnya sekarang dalam kondisi baik ya. Ya, setengkari baik selalu Pak ya. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke perbincangan kita. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang seputar jurusan Teknik Informatika, saya ingin bertanya nih Pak, di jurusan Teknik Informatika ini Bapak itu sebagai apa? Oke, kalau di jurusan Teknik Informatika saya officially dia secara resminya itu menjadi dosen di prodi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai pembimbing kemahasiswaan HMJ, ya Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, ya seperti itu. Oke, berarti ada dua jabatan Pak ya, ada dosen dan juga pembimbing kemahasiswaan di jurusan Teknik Informatika. Namun menjadi pembimbing kemahasiswaan itu tugasnya itu seperti apa sih Pak? Oke, kalau misalkan ditanya sebagai pembimbing kemahasiswaan tugasnya seperti apa, ya tentunya mengarahkan himpunan mahasiswa jurusan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademis atau kegiatan non akademis. Nah, bagaimana pelaksanaannya, kemudian seperti apa birokrasi yang harus dilakukan, administrasinya. Kemudian batasan-batasan apa sih yang tidak bisa dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga nantinya tidak terlalu melenceng dari apa yang menjadi tujuan utama dari himpunan mahasiswa jurusan itu sendiri. Oke, berarti tugasnya itu membimbing dan mengawasi apa saja kegiatan yang ada pada himpunan jurusan Teknik Informatika itu Pak ya? Ya, betul. Oke. For your information, bagi kalian nih yang belum tahu tentang jurusan Teknik Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha, ini memiliki beberapa program studi atau biasa kita sebut dengan prodi. Benar ya Pak ya? Oke, betul sekali. Di jurusan Teknik Informatika ini berapa ada prodi Pak? Kalau berbicara tentang prodi ya, program studi itu kan artinya ada pembagian lagi ya. Kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana karena kami memiliki kekhawatiran ketika bahasanya terlalu rumit, nanti takutnya masyarakat ada yang masih belum paham. Nah, kalau misalkan program studi itulah suatu pembagian dari keilmuan yang dimiliki oleh jurusan sehingga nanti mahasiswa itu akan mendaftar pada sebuah program studi gitu. Jadi program studi itu berada di bawah naungan jurusan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di jurusan Teknik Informatika itu sendiri ada 4 program studi yang dimiliki. Yang pertama, yang paling tua ya, maksudnya yang paling awal berdiri adalah Pendidikan Teknik Informatika, kemudian disusul oleh program studi Sistem Informasi. Kemudian ada program studi Ilmu Komputer dan yang terakhir adalah program studi D4 ya, Vokasi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Ini yang termuda. Namun sebenarnya ini yang paling awal karena merupakan transformasi atau perubahan dari program studi D3 Manajemen Informatika. Nah, bisa saya informasikan seperti itu. Jadi kita memiliki 4 prodi di jurusan Teknik Informatika. Oke, berarti di jurusan Teknik Informatika ini dibagi bidang ilmunya Pak ya menjadi 4 ya. Oke, lanjut nih Pak. Sebelumnya Sobat Infinity pasti banyak nih yang belum tahu secara detail tentang prodi-prodi yang ada di jurusan TI ini Pak. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari 4 prodi itu Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang perbedaannya ya, kalau orang mikirnya pasti sama. Nah, apa sih bedanya? Namanya hampir sama. Ada di jurusan Teknik Informatika. Ada
pendidikan teknik informatika, ada sistem informasi, ada ilmu komputer, dan terakhir teknologi rekayasa perangkat lunak kan gitu. Kalau masyarakat awam kan mikirnya gini, oh sama aja semuanya mempelajari komputer kan gitu. Terus apa dong bedanya? Nah, mereka kan sebenarnya belum tahu dari masing-masing prodi ini nanti di dalam dunia kerja arahnya mau ke arah mana kan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang keilmuan apa yang dipelajari, itu akan mengacu ke standar IEEE dan ACM, yaitu ada computing curricula namanya. Itu kan rumit kalau kita bahasakan di sini. Cuman kalau mau yang lebih simpel, mungkin saya arahkan nanti lulusannya mau jadi apa. Nah, itu kayaknya lebih enak kita bicara ya. Kalau misalkan di pendidikan teknik informatika, di sana memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang fokus kepada menghasilkan calon pendidik. Ya, jadi bagaimana sih menghasilkan calon pendidik? Udah kebayang kan? Calon pendidik teknik informatika atau sistem komputer. Nah, gitu. Berarti kita akan kebayang bahwa kalau kita kuliah, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara-cara menjadi seorang pendidik di ranah teknik informatika kan gitu. Nah, itulah kalau kita bicara secara simpel. Kemudian kalau ke sistem informasi, yang kedua, program studi sistem informasi ini ingin menghasilkan lulusan di mana lulusannya ini nanti dapat bekerja sebagai penghasil atau pembangun sistem informasi itu. Kemudian bisa jadi istilahnya ahli basis data juga ada di sana kan gitu. Nah, sehingga fokus dari program studi informasi ini akan mempelajari bagaimana sih cara kita membangun suatu sistem informasi, baik dari segi perancangannya bagaimana, kemudian pengembangannya bagaimana kan gitu. Nah, secara analisa bagaimana, kemudian menuangkannya bagaimana. Nah, itu di program studi informasi fokus pada bagaimana membuat sistem informasinya. Kemudian yang ketiga itu program studi ilmu komputer. Nah, biasanya orang berpikir program studi ilmu komputer itu ngapain sih gitu? Pasti main game aja ya, buat desain, nah gitu, buat video, enak nih kuliah kita ngegame gitu. Nah, tapi takutnya ekspektasi yang terlalu tinggi itu malah ketika masuk ke ilmu komputer malah takut gitu ya. Karena di sana kebanyakan belajarnya matematis gitu ya. Karena ilmu komputer itu kan sebenarnya berasal dari bahasa saya lupa ya ininya. Kata dasarnya adalah to compute, jadi menghitung gitu. Jadi di sana basic-basicnya adalah bagaimana sih kita menerapkan ilmu komputasi. Cuman di sini di prodi ilmu komputer Universitas Pendidikan Ganesha itu mengharapkan lulusannya itu akan bisa menjadi ahli dalam rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua, ahli pada sains data dan sistem cerdas. Kemudian yang ketiga, ahli pada infrastruktur dan keamanan jaringan. Nah, itu fokusnya. Tapi dasarnya pasti akan ke arah teoritis ya, ke komputasi gitu. Kemudian yang terakhir, prodi yang termuda, hasil transformasi dari D3 ini, teknologi rekayasa perangkat lunak, namanya sarjana terapan itu D4. Tidak diizinkan katanya memanggil D4, tapi lebih ke sarjana terapan. Kalau kita lihat dari artinya kan sarjana terapan berarti menerapkan aja ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya pendidikan, teknik informatika, sistem informasi, kemudian ada prodi ilmu komputer, itu kan lebih ke ranah teoritis, lebih banyak ke teoritisnya ketimbang praktisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ke ranah vokasi yaitu D4 atau sarjana terapan teknologi rekayasa perangkat lunak, ini mereka memang fokus bagaimana sih menghasilkan praktisi. Itu menghasilkan praktisi yang mampu merancang perangkat lunak gitu. Perangkat lunak itu ada banyak, tidak hanya sistem informasi saja gitu. Misalkan membuat aplikasi, mungkin yang paling dekat itu contohnya lah yang dulu yang sudah sering dibuat itu misalkan point of sales, jadi aplikasi untuk penjualan gitu, mungkin bisa jadi aplikasi mobile dan lain sebagainya. Praktis untuk merancang itu, kemudian praktis untuk menghasilkan produk perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga menjadi istilahnya sebagai project manager gitu ya. Jadi manajemen proyek dari perangkat lunak. Nah, itu fokus dari
program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Jadi kan akan kelihatan perbedaannya ya, fokusnya berbeda. Jadi nanti diharapkan ketika masyarakat itu memiliki keinginan untuk kuliah tentang komputer ya, karena mereka tahunya komputer aja, tapi nggak tahu mau ke bagian yang mana gitu. Jadi barangkali ini bisa menjadi informasi kalau memang ingin menjadi seorang pendidik di sistem komputer dan lain sebagainya itu di PTI gitu. Kalau misalkan mau fokus untuk sistem informasi, kemudian mempelajari bisnis intelligence-nya dan lain sebagainya, proses bisnis dari sebuah sistem informasi, ya masuknya ke prodi SI kan gitu ya. Dan kemudian kalau ilmu komputer ya, kalau mau belajar sains data, fokusnya ada di sana, ada sains data, kemudian ada keamanan jaringan atau infrastruktur jaringan, dan mungkin ada sedikit teori tentang rekayasa perangkat lunak, ya boleh masuk ke ilmu komputer. Dan kemudian kalau mau memang betul-betul jadi praktisi, mau bekerja di software house, sudah tahu ya, kita pengen, saya mau buat software house, saya pengen kerja di software house, atau saya mau jadi project manager nih untuk perangkat lunak. Ya udah, kita pilih yang terakhir, teknologi rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi seperti itulah gambaran bahasa sederhananya. Kalau dirumitkan ya nanti tidak dipahami ya gitu. Oke, itu ya Sobat Infinity, perbedaan antara 4 prodi yang ada di jurusan TI, di mana salah satunya itu ada prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika yang merupakan salah satu prodi kependidikan di jurusan TI. Lalu ada S1 Sistem Informasi, lalu ada S1 Ilmu Komputer, dan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang merupakan salah satu prodi yang merupakan proses pembelajarannya itu lebih banyak praktek Pak ya daripada teorinya ya. Oke Pak, karena tadi kita sudah berbincang terkait perbedaan antara 4 prodi itu, kali ini saya mau nanya nih Pak, tentang apa saja sih fasilitas yang ada pada jurusan Teknik Informatika di Undiksa ini Pak? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang fasilitas nih ya. Fasilitas secara umum mahasiswa itu, mahasiswa mendapatkan ruang kelas, sudah pasti yang pertama. Di luar jurusan dulu deh, yang secara umum mahasiswa itu mendapatkan akses internet gratis atau wifi, yang nanti setiap mahasiswa akan diberikan akun masing-masing gitu. Jadi akunnya berbeda-beda setiap mahasiswa. Kemudian ada selain ruang kelas itu ada perpustakaan, ruang baca. Kalau perpustakaan itu secara umum boleh diakses di universitas. Kalau masing-masing prodi itu mungkin punya ruang baca kecil, perpustakaan kecil gitu ya. Kemudian ada tempat parkir ya, pasti ya, kita menyediakan tempat parkir. Kemudian setiap mahasiswa itu akan diizinkan menggunakan lapangan olahraga gitu yang dimiliki oleh universitas. Namun tentu dalam penggunaannya pasti akan ada izinnya gitu ya. Kalau mau mempergunakan tentu minta izin dulu gitu. Karena tidak hanya satu orang yang mempergunakan, tapi banyak orang itu bisa mempergunakan, tapi semua warga Undiksa kan gitu. Nah, kemudian kalau berfokus di jurusan Teknik Informatika, tentunya jurusan Teknik Informatika ini setiap prodi memiliki laboratoriumnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan laboratorium yang ada di Teknik Informatika, katakanlah seperti itu, yang khususnya itu pasti akan ada laboratorium untuk micro teaching gitu, laboratorium untuk bagaimana sih proses mengajar peserta didik. Nah, itu misalkan. Nah, kemudian kalau di SI, Ilkom dan TRPL itu biasanya menggunakan lab sharing ya. Ada beberapa lab sharing seperti lab komputer SI, yaitu lab dasar yang biasanya digunakan untuk mempelajari pemrograman tingkat dasar. Nah, itu misalkan baru belajar mempergunakan bahasa C, kemudian baru belajar mempergunakan basis data, itu menggunakan MySQL gitu ya. Dan kalau lab-lab lainnya ya yang mengkhusus itu mungkin ada laboratorium IoT, ada laboratorium jaringan, itu ada laboratorium pemrograman. Nah, itu. Kemudian ada fasilitas lain seperti laboratorium teknologi kreatif gitu. Jadi kita mau mempelajari multimedia bisa meminjam lab tersebut. Kemudian ada laboratorium bukan laboratorium ya, tapi ini yang menarik ya, fasilitas untuk inisiasi kelas internasional gitu. Nah, kalau kita lihat dari 3 prodi, Teknik Informatika, Pendidikan Teknik Informatika, kemudian Sistem Informasi dan Ilmu Komputer itu sudah mengadakan inisiasi kelas internasional itu yang dipersiapkan untuk jika ada kerjasama pertukaran pelajar itu dengan luar negeri. Kebetulan kita sudah bekerja sama Teknik Informatika, kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di
Cina, kemudian beberapa di ASEAN gitu ya. Yang pertama itu ada Mingchi University, kemudian ada Institute Technology of Cambodia kalau nggak salah. Kemudian ada MMSU, Mariano Marcos State University, dan yang terakhir di MMSU yaitu Don Memoria Mariano Marcos State University kalau nggak salah ya, dari Filipina gitu. Nah, jadi kelas IKI ini dipersiapkan untuk yang nantinya jika ada keinginan atau dari universitas luar tersebut membuka program untuk pertukaran pelajar, ya mahasiswa-mahasiswa yang ada di IKI inilah yang nantinya akan diutamakan agar dapat mengikuti program tersebut gitu. Yang diutamakan ya, belum tentu yang itu yang nanti harus berangkat, enggak, tapi diutamakan dapat memilih pertukaran pelajar seperti itu. Atau bahkan ada program fast track dari Mingchi University ya, jadi kita S1-nya 3 tahun di sini di Uniksa, kemudian dilanjutkan 2 tahun untuk menempuh program S2-nya di Mingchi University-nya. Dan kebetulan sekarang sudah ada 3 mahasiswa jurusan teknik informatika ya yang sudah berangkat ke sana tahun 2002 kemarin. Nah, jadi fasilitasnya apa? Tambahannya adalah ruang kelas IKI itu khusus sendiri dia. Ya, jadi kita punya ruang kelas khusus IKI yang notabene itu pasti akan lebih bagus daripada ruang kelas biasanya. Dan jika ingin masuk kelas IKI itu tidak serta-merta semuanya boleh masuk, enggak, itu ada kuotanya. Maksimal kalau tidak salah itu ada 25 sampai 30 lah maksimal kalau diizinkan, tapi yang idealnya adalah 20 sampai 25. Dan untuk masuk ke kelas IKI ini pun akan ada seleksi nantinya, baik dari segi bahasa mungkin atau bahkan dari segi akademisnya di bidang TI. Nah, seperti itulah yang menjadi fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati ketika Anda menjadi mahasiswa di jurusan teknik informatika. Barangkali itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, Gio. Oke, wow, sangat keren sekali ya Sobat Infinity, dengan berbagai fasilitas yang sudah disebutkan tadi, dimulai dari fasilitas yang ada pada jurusan TI, fasilitas yang ada pada umumnya yang di Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga fasilitas yang mendukung kita untuk belajar atau bekerja sama di berbagai luar negeri, Pak ya. Dengan program-program yang sudah ada ataupun program yang sudah ditetapkan dari jurusan TI untuk mendukung kita belajar di luar negeri dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada jurusan TI ini. Oke, selain beberapa prodi dan fasilitas yang sudah dijelaskan tadi, ada apa lagi nih Pak yang menarik di jurusan TI ini? Mungkin bisa disebutkan? Kalau yang menarik ya, menariknya kalau kita masuk ke jurusan TI ya, saya lupa menyebutkan tadi kalau sebenarnya ada beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati juga. Kalau misalkan mahasiswa ingin berfokus pada satu riset tertentu, katakanlah data science, kemudian ada virtual image processing, itu ada cyber security. Nah, ini ada kelompok risetnya yang sudah dibentuk oleh dosen-dosen. Jadi kalau misalkan mahasiswa bingung mengerjakan skripsi atau tugas akhir, itu sebenarnya bisa bergabung ke masing-masing kelompok riset itu. Jadi kalau misalkan sudah bergabung ya, kalau misalkan dosen punya project, nah barangkali itu bisa dijadikan sebagai topik tugas akhir atau skripsinya gitu. Kalau bingung, tapi kalau misalkan tidak, karena memang punya keinginan sendiri, katakanlah punya topik sendiri yang berkaitan dengan kelompok riset tersebut, ya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kelompok riset. Katakanlah lab data science gitu, kemudian ada lab VVIP, virtual, saya lupa nama data image processing bukannya itu ya. Kemudian ada cyber security dan networking. Jadi kalau mahasiswa bingung ya tinggal bergabung saja, tapi tidak serta-merta bergabung tanpa ada tanggung jawab kan gitu. Tetap bertanggung jawab mengikuti program atau proyek-proyek yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok riset. Jadi mereka bisa masuk ke sana sehingga kalau merasa terhambat ya mungkin nggak terhambat juga ya. Ada kalau misalkan bingung menentukan topik skripsi, ya udah gabung aja ke sana. Nanti kan bisa diinformasikan topik-topik apa yang mungkin available untuk kalian gitu. Nah, kalau yang menariknya di jurusan IT gitu, kita sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika itu sebenarnya memiliki banyak keunggulan. Kenapa? Karena keilmuan atau bahkan produk-produk yang dihasilkan di katakanlah ranah informatika itu sebenarnya sangat berguna.
bergunanya gimana? Itu bermanfaat di semua bidang. Katakanlah di kesehatan, di kedokteran ya, itu kita bisa memanfaatkan pengolahan data atau bahkan mungkin pengolahan citra sehingga kita bisa mendiagnosa penyakit dari pasien dengan menggunakan keilmuan yang ada di informatika itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke jurusan teknik informatika, kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang-bidang lainnya gitu. Di ekonomi katakanlah membuat neraca ya, di bagian akuntansi kita bisa bantu buatkan toolsnya yang lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan atau tempat-tempat yang memerlukan neraca keuangan. Nah, bahkan katakanlah seperti itu di bidang ekonomi. Kemudian kalau di bidang sains ya, katakanlah MIPA gitu, ilmu pengetahuan alam, katakanlah di kimia, kemudian ada di biologi. Nah, kita bisa memanfaatkan beberapa keilmuan yang kita miliki ya untuk membantu bagaimana sih sebenarnya mengetahui kandungan senyawa kimia apakah sudah cukup atau belum gitu misalkan. Di biologi juga misalkan apa ya, kalau di biologi itu, nah biologi kan ingin mengecek kadar bakteri E. coli dalam air, apakah itu termasuk air bersih atau tidak gitu. Nah itu kita bisa buatkan sensornya sebagai produk IoT, yaitu Internet of Things, yang bagian dari ranah teknik informatika gitu. Dan banyak yang lain juga, sehingga sebenarnya kalau kita ada di ranah teknik informatika, kita perlu mengembangkan keilmuan kita di tempat-tempat yang lainnya. Tidak perlu sedetail mungkin, tapi kita hanya perlu bekerja sama dengan mahasiswa atau bahkan ahli di bidang lain untuk mengembangkan suatu produk yang dapat memecahkan masalah untuk masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau kita berada di jurusan teknik informatika. Oke, itulah Sobat Infinity ya, terkait dengan apa saja sih yang ada di jurusan TI itu, biar kita tuh makin tertarik di jurusan itu. Nah, di jurusan TI itu adalah jurusan yang sangat populer, di mana jurusan itu dapat menyediakan solusi di berbagai permasalahan pada bidang-bidang tertentu, Pak ya. Mungkin di garis bawah ya, membantu mencari solusi. Membantu. Kalau kita sendiri, kita kan nggak tahu ranah keilmuan lain kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita bekerja sama dengan pihak yang di keilmuan lain, misalkan di kesehatan, kita bisa bekerja sama untuk membantu menyelesaikan solusi, memecahkan masalah yang ada. Oke, terakhir nih Pak, sebagai penutup perbincangan kita kali ini, boleh dong Pak kasih kesan dan pesan bagaimana perasaannya ketika selama ini berada di jurusan teknik informatika Undiksa nih Pak. Mungkin juga bisa memberikan motivasi atau ajakan kepada teman-teman kita untuk bergabung ke jurusan teknik informatika Undiksa Pak. Oke, kalau diminta pesan dan kesan ya, kalau saya walaupun baru bergabung dari tahun 2019, kesannya sudah sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena saya melihat perkembangan dari jurusan teknik informatika ini sangat pesat. Kenapa? Yang pertama itu adalah perkembangan terhadap kerjasama internasional yang kita miliki, yang mengakibatkan kita sekarang sudah memiliki 3 program kelas inisiasi kelas internasional itu di 3 prodi yang berbeda. Itu yang pertama di program studi teknik informatika, kemudian di sistem informasi dan ilmu komputer ya. Jadi saya rasa itu saya sangat bangga sekali. Kemudian yang kedua, kita sudah berupaya untuk mengikuti program akreditasi internasional, sehingga kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah berada di level internasional gitu ya, nggak kalah dengan universitas-universitas lain yang ada di dunia. Oke, jadi itu untuk kesan saya. Untuk pesannya ya tentunya selama masih belum berakhir, tentunya masih akan ada perubahan kan gitu. Jadi semakin jauh berjalan, semoga program studi teknik informatika ini semakin berkembang dengan ke arah yang lebih positif gitu. Pesannya. Kemudian untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa jurusan teknik informatika, saya pesankan ya, jangan terlalu lembek gitu ya. Baru diberikan beberapa tugas sudah mengeluh, jangan seperti itu. Karena terkadang ada beberapa oknum-oknum mahasiswa baru dihadapkan dengan permasalahan yang sedemikian hingga kita rasa tidak terlalu rumit, tapi mereka sudah merasa sangat rumit. Nah, itu nanti akan berdampak di dunia kerja, karena di dunia kerja pasti akan jauh lebih
berat. Ini perkuliahan ini seperti mencoba mengasah sebuah pisau. Ya, kalau misalkan sekarang mengasahnya tidak bagus ya nanti tidak akan siap di dunia kerja. Jadi itu yang bisa saya berikan pesan pada seluruh mahasiswa. Nah, kemudian untuk seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat itu ya, ke mahasiswa lagi, seluruh masyarakat, ayo jangan ragu. Jadi semua masyarakat itu ya, khususnya yang ada di Bali, jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha ini adalah jurusan Teknik Informatika, salah satu jurusan Teknik Informatika negeri yang ada di Bali, gitu. Dan tentunya dari segi kualitas tidak akan kalah dengan teknik informatika yang ada di Bali lainnya kan gitu khususnya. Jadi masyarakat yang tertarik untuk mempelajari keilmuan yang ada di teknik informatika, ayo silakan bergabung dengan jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha karena saya rasa dengan program yang diberikan oleh jurusan ini sendiri sudah sangat menarik dan saya rasa banyak program-program yang layak untuk dicoba untuk diikuti. Oke, jadi mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya Pak Wahyu yang sudah mau memberikan kesan dan pesan kepada Sobat Infinity yang di rumah dan juga memberikan motivasi buat kita semua untuk bergabung ke jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk teman-teman Sobat Infinity ini yang mau tertarik atau yang ingin bergabung bisa nih langsung join dan ikuti terus website yang ada pada jurusan Teknik Informatika khususnya di Undiksa. Untuk saat ini perbincangan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Wahyu yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Dan semoga perbincangan kami ini bisa bermanfaat bagi Sobat Infinity di rumah, khususnya yang belum tahu tentang jurusan Teknik Informatika di Undiksa. Jangan lupa follow akun Instagram kami untuk melihat cuplikan dari konten WIB dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami untuk menyaksikan versi lengkap dari konten WIB kami. Jangan sampai ketinggalan ya. Akhir kata, saya Gio mengucapkan mohon maaf apabila kesalahan kata yang kurang berkenan yang ketika membawakan konten WIB kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu. Dan juga terima kasih kepada Sobat Infinity yang masih setia mendengarkan konten WIB kami hingga detik ini. Saya Gio, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. TI Go Teknologi.